Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu berbahagia sehingga bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu agar diberi kemudahan dalam kegiatan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi tentang sel volta. Nah, sebelum kita masuk ke materi sel volta, maka kita review pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang reaksi redoks. Nah, kita ingat kembali, reaksi redoks itu adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, di mana kalau reaksi reduksi itu biloknya turun, sedangkan kalau reaksi oksidasi itu biloknya naik. Kemudian untuk reaksi reduksi itu kalau ditinjau dari elektron, maka reaksi reduksi itu menangkap elektron, sedangkan reaksi oksidasi melepas elektron. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Nah, kemudian dalam mempelajari sel volta ini, maka kemampuan atau kompetensi dasar apa yang akan kita bahas, yaitu KD 3.4 menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian KD 4.4 merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar kita. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan susunan sel volta. Yang kedua, dapat menghitung sel. Yang ketiga, dapat menuliskan diagram atau notasi sel. Sedangkan yang keempat adalah menuliskan reaksi sel, dan yang terakhir menjelaskan reaksi yang dapat berlangsung secara spontan. Oke, anak-anak, untuk sel volta itu adalah bagian dari sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu apa? Sel elektrokimia itu adalah tempat berlangsungnya perubahan antara reaksi redoks dengan arus listrik. Nah, sehingga karena di sini ada perubahan dari redoks dengan arus listrik, atau sebaliknya arus listrik menjadi redoks, maka di dalam sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama, sel volta yang nanti akan kita bahas, di mana sel volta itu adalah reaksi redoks spontan digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Jadi intinya perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik untuk sel volta. Contohnya batu baterai dan aki. Batu baterai itu dari proses kimia akan menghasilkan energi listrik. Begitu juga dengan aki. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sel elektrolisis. Ini kebalikan dari sel volta. Jadi kalau tadi sel volta itu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, maka kalau sel elektrolisis itu adalah arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Nah, kalau disingkat bahwa sel elektrolisis itu adalah perubahan dari energi listrik menghasilkan energi kimia. Contohnya apa? Elektrolisis air, kemudian penyepuhan, itu contoh dari elektrolisis.
Kemudian kita lanjutkan bahwa di dalam sel volta itu gambarnya seperti yang saya tayangkan, di mana di dalam sel volta itu ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A itu larutannya adalah ZnSO4, kemudian ada elektrodanya adalah Zn. Kemudian di dalam kelas B, larutan yang dipakai adalah CuSO4, kemudian elektroda yang dipakai adalah Cu. Di mana di dalam gambar susunan sel volta itu kita lihat dari anoda atau Zn itu dia melepaskan elektron, kemudian untuk katoda di bagian kanan dia menangkap elektron. Nah, sehingga kalau dilihat reaksi pada gelas A itu akan melepas elektron, sehingga Zn itu menjadi Zn2+ plus 2e. Reaksi ini adalah reaksi oksidasi karena melepas elektron. Ini adalah oksidasi. Kemudian pada gelas B, Cu2+ plus 2e menangkap, dia menangkap elektron. Berarti pada gelas B mengalami reduksi, mengalami reaksi reduksi. Kemudian ada yang namanya jembatan garam. Nah, jembatan garam itu terbuat dari agar-agar ditambah dengan garam. Fungsi dari jembatan garam adalah menetralkan larutan yang ada di gelas A dan gelas B. Jadi prosesnya pada gelas A atau anoda, dia melepaskan elektron secara terus-menerus. Elektron itu bermuatan negatif. Maka kalau negatif dikeluarkan terus-menerus, maka di dalam gelas A larutannya akan menjadi positif. Nah, karena di dalam gelas A larutannya menjadi positif, karena dia melepas elektron terus, maka akan disuplai ion negatif dari jembatan garam, sehingga NO3- contohnya di gambar itu akan masuk di gelas A. Begitu juga dengan gelas B, karena dia terus-menerus menangkap elektron itu negatif, maka larutan yang ada di dalam gelas B itu akan bermuatan negatif. Lah, untuk menetralkan maka diberilah ion positif dari jembatan garam. Dalam contoh ini adalah Na+. Jadi garam yang dipakai untuk jembatan garam NaNO3. Ion positifnya Na+ masuk pada gelas B untuk menetralkan larutan yang negatif, sedangkan NO3- masuk ke dalam gelas A untuk menetralkan larutan yang bersifat positif. Sehingga kita lihat gambarnya di mana gelas A itu nanti akan disuplai ion negatif dari jembatan garam, sedangkan gelas B akan mendapatkan ion positif dari jembatan garam, sehingga fungsi jembatan garam untuk menetralkan larutan yang ada di gelas A dan gelas B. Oke, ini adalah gambar susunan sel volta. Jadi dari perubahan reaksi kimia akan menghasilkan energi listrik. Kalau diukur akan menghasilkan tegangan. Di dalam contoh gambar ini diukur pakai voltmeter, akan menghasilkan tegangan 1,10. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sehingga di dalam sel volta tadi ada elektroda positif dan elektroda negatif. Tadi di dalam gelas A, Zn tadi itu anoda, berarti dia bermuatan negatif, sedangkan katoda itu positif. Nah, untuk menghafalkan
katoda itu kutub positif, sedangkan anoda kutub negatif itu bisa disingkat dengan kapan. KPAN. Nah, K katoda, P positif, A anoda, N negatif. Kapan? Katoda positif, anoda negatif. Kemudian pada kutub katoda atau kutub positif itu terjadi reaksi reduksi, di mana reduksi itu adalah menangkap elektron. Kalau saya boleh singkat, karet, katoda reduksi, anode, anoda oksidasi. Reduksi menangkap elektron sehingga reaksinya Cu2 plus 2E menghasilkan Cu. Tadi ada gambar sel volta. Sedangkan anode, anoda oksidasi, oksidasi itu melepas, berarti elektronnya ada di sebelah kanan. Nah, Zn menjadi Zn2 plus 2E. Jadi diingat di dalam sel volta ada dua elektroda, katoda dan anoda. Kapan? Katoda positif, anoda negatif. Karet, katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Reduksi menangkap elektron, elektronnya di sebelah kiri, sedangkan oksidasi melepas elektron, elektronnya di sebelah kanan. Kemudian reaksi di katoda dan di anoda kalau dijumlahkan menjadi reaksi sel. Nah, jadi reaksi sel itu penjumlahan dari setengah reaksi katoda dan setengah reaksi anoda. Kenapa saya bilang setengah reaksi? Jadi kalau reaksi sel itu satu, separuhnya atau setengahnya itu katoda dan anoda. Kita lihat reaksinya. Katoda tadi reduksi menangkap, berarti Cu2 plus 2E menghasilkan Cu. Seperti di atas, sedangkan anoda oksidasi melepas, maka Zn menjadi Zn2 plus 2E. Karena ini elektronnya sudah sama, kanan dan kiri, maka bisa dicorek, dihilangkan. Sehingga reaksi selnya dalam gambar sel volta tadi, Cu2 plus Zn menghasilkan Cu plus Zn2 plus. Jadi diingat ya, ada dua elektroda katoda dan anoda. Kapan? Katoda positif, anoda negatif. Lanjut sekarang. Potensial elektroda standar atau E0. Nah, potensial elektroda standar atau E0 itu bisa dinamakan potensial reduksi. Kenapa dinamakan potensial reduksi? Karena diukur dalam reaksi reduksi. Ya. Apa itu potensial elektroda standar yang dilambangkan dengan E0? Adalah potensial elektroda yang pengukurannya dilakukan pada kondisi standar 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, E0 ini sudah ada tabelnya ya. E0 mulai dari negatif kemudian sampai pada harga E0 positif. Harga E0 ini diukur selalu reaksinya dalam bentuk reduksi, menangkap elektron. Contohnya di situ sudah ada Li plus E menghasilkan Li. Kemudian K plus E menghasilkan K, dan seterusnya. Ini yang dinamakan potensial elektroda standar, simbolnya E0, atau dinamakan potensial reduksi karena diukur pada reaksi reduksi. Lanjut. Nah, kita ke sekarang ada istilah yang namanya potensial sel, atau biasa disebut dengan E-sel. Kalau tadi E0, potensial elektroda standar, sekarang E-sel. Nah, potensial sel volta dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan voltmeter. Potensial sel volta
juga dapat dihitung berdasarkan data E0, data potensial elektroda standar. Tadi yang sudah saya sampaikan. Di mana rumus dari E-sel adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Di mana tadi karet katoda mengalami reaksi reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Sehingga kalau E0 katoda dikurangi E0 anoda bisa juga E-sel disebut E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami, manakah yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi, atau mana yang merupakan katoda dan anoda. Itu yang harus kalian ingat betul adalah yang E0-nya besar, dia berfungsi sebagai katoda. E0 besar, ingat-ingat. E0 besar katoda, sedangkan kalau E0-nya kecil dia anoda. Ingat ya, E-sel E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katoda reduksi bisa juga dinamakan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau boleh juga E0 besar dikurangi E0 kecil. Karena E0 katoda itu adalah E0 yang besar. Jadi lebih mudahnya E-sel ya E0 besar dikurangi E0 kecil. Sama juga, E0 yang besar berarti dia katoda. Sedangkan E0 kecil dia anoda. Lanjut. Kemudian ada lagi yang namanya notasi atau diagram sel. Notasi atau diagram sel. Nah, rumus dari notasi atau diagram sel volta adalah yang depan itu anoda, kemudian garis, larutan dalam bentuk ion, kemudian garis 2. Garis 2 ini menunjukkan jembatan garamnya pada susunan sel volta. Kemudian larutan dalam bentuk ion, kemudian katoda. Jadi yang depan itu anoda, yang E0-nya kecil, yang belakang itu katoda, yang E0-nya besar, tengah-tengahnya dalam bentuk ion. Seperti ini. Lanjut. Yang selanjutnya ada namanya reaksi spontan. Apa itu reaksi spontan? Reaksi di mana E-selnya positif. Ini adalah syarat reaksi spontan. Reaksi itu dapat berlangsung spontan ketika E-selnya positif atau lebih besar dari 0. Ya, kita lihat contoh soalnya. Diketahui dua elektroda sebagai berikut. Ag plus E menghasilkan Ag, E0-nya plus 0,80 volt. Mg2 plus 2E menghasilkan Mg, E0-nya min 2,37 volt. Pertanyaannya, tentukan E-sel yang disusun dari kedua elektroda tersebut. Kita mau mencari E-sel yang pertama. Kemudian yang kedua, tulis notasi selnya. Notasi selnya tadi di depan sudah saya berikan. Dan yang terakhir, tulis reaksi elektroda dan reaksi selnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian harus menentukan dulu. Tadi yang E0-nya besar itu berfungsi sebagai katoda. Kita lihat plus 0,8 dengan min 2,7. Maka yang besar, yang plus 0,8 itu dia berfungsi sebagai katoda. Ag-nya berarti sebagai katoda, yang E0-nya kecil, dia berfungsi sebagai anoda. Itu dulu. Nah, kemudian E-sel tadi rumusnya. Nah, kita lihat.
rumus dari E sel itu adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 katoda itu yang E0-nya lebih besar, sedangkan yang E0 anoda, E0-nya yang lebih kecil. Kita lihat soalnya tadi. Oh, ini yang besar itu adalah 0,8. Maka kita masukkan plus 0,8. Yang kecil dari soal tadi adalah min 2,37. Maka dikurangi min 2,37. Min jadi plus, sehingga 0,8 plus 2,37 ketemu 3,17 volt. Itu jawaban yang A, mudah ya. E sel sama dengan E0 besar kurangi E0 kecil. Tadi yang besar 0,8. Lanjut. Yang B yang ditanyakan adalah notasi sel atau diagram sel. Di mana rumus notasi sel atau diagram sel itu adalah yang depan anoda, kemudian garis, terus anoda dalam bentuk ion, garis 2 yang menunjukkan jembatan garam, kemudian larutan dalam bentuk ion untuk katoda, dan yang terakhir adalah katoda. Tadi sudah saya jelaskan. Yang E0-nya besar, jadi ini yang selalu dipegang, itu berfungsi sebagai katoda. Maka yang E0-nya kecil, dia berfungsi sebagai anoda. Maka yang ditulis di depan kan anoda. Anodanya tadi yang E0-nya kecil. Kita lihat anoda tadi yang E0-nya kecil. Nah, anodanya adalah Mg2 plus 2E menghasilkan Mg. Berarti Mg anodanya. Maka Mg ditulis di depan. Sebentar ya, kita lihat. Anodanya Mg, kemudian katodanya Ag. Maka anoda yang ditulis di depan Mg. Nah, ini saya ganti Mg dulu. Nah, ini berarti Mg dulu. Mg garis 1, Mg2 plus. Terus garis 2. Baru katodanya yang E0 besar. Kita lihat yang E0 besarnya adalah Ag. Maka Ag-nya yang di belakang. Karena dalam bentuk ion dulu yang tengah, maka ini Ag plus ini Ag. Nah, ini notasi selnya ya. Yang ini tadi kebalik. Ya. Anodanya yang di depan atau yang memiliki E0 kecil, sedangkan katodanya yang di belakang yang E0-nya besar. Ini jawaban nomor 2 atau B. Kita lanjutkan yang C. Yang C tadi suruh mencari reaksi sel ya. Reaksi sel itu berawal dari reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Kita lihat reaksi di katoda. Katoda tadi yang E0-nya besar. Nah, kembali lagi. Tadi yang E0-nya besar, katoda. Nah, katodanya adalah Ag. Katodanya adalah Ag, maka yang bereaksi di katoda adalah Ag. Kita lihat sekarang. Katoda itu karet, mengalami reduksi, menangkap elektron, maka reaksinya adalah Ag plus E menghasilkan Ag. E0-nya tetap ya, positif 0,8 volt. Nah, sekarang reaksi di anoda itu adalah anok, mengalami oksidasi. Kita lihat lagi. Yang berfungsi sebagai anoda tadi adalah Mg. Nah, sedangkan reaksi di anoda oksidasi melepas.
Kalau E0 ini kan reduksi, maka reaksi ini dibalik. Mg dulu baru menghasilkan Mg2 plus 2E karena harus oksidasi. E0 ini kan reaksinya reduksi. Nah, sedangkan ketentuan reaksi di anoda itu adalah anok, anoda oksidasi. Maka harus melepas elektron sehingga reaksi Mg2 plus 2E menghasilkan Mg, ini reaksi reduksi, harus dibalik. Nah, sehingga Mg menjadi Mg2 plus 2E. Karena dibalik, maka E0-nya yang tadinya negatif, maka juga harus dibalik menjadi positif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Reaksi katoda dan anoda akan kita jumlahkan. Maka harus bisa menghilangkan E kiri dan kanan ini harus sama elektronnya. Karena di kiri ada 1, di kanan ada 2, maka yang 1, yang atas dikalikan 2, yang bawah tetap dikalikan 1. Karena ini E0 tidak terpengaruh dengan koefisien, maka harga E0-nya akan tetap. Bukan karena koefisiennya dikalikan 2, E0-nya dikalikan 2, tidak seperti entalpi. Kita lihat, katoda dikalikan 2 sehingga menjadi 2Ag plus 2E menghasilkan 2Ag. E0-nya tetap, sekali lagi E0-nya tetap. Kemudian reaksi di anoda dikalikan 1, berarti masih sama. Nah, sekarang penjumlahan antara reaksi katoda dan anoda jadilah reaksi sel. Sehingga 2E dengan 2E ini dicorek, 2E kanan dan kiri dicorek. Sehingga reaksi selnya adalah 2Ag plus Mg menghasilkan 2Ag plus Mg2 plus. E-selnya karena ini reaksinya dijumlah, maka E-selnya juga dijumlah, ketemu positif 3,17. Jadi E-selnya tidak akan berubah, dihitung lewat perhitungan E0 katoda dikurangi anoda atau lewat reaksi, hasilnya tetap 3,17. Nah, lewat perhitungan juga 3,17. Oke. Dengan demikian kita akan lanjutkan bahas soal. Diketahui potensial elektroda sebagai berikut. Ag plus E menghasilkan Ag plus 0,8. Cu2 plus 2E menghasilkan CuE0-nya plus 0,34 volt. Yang ditanyakan tulis diagram sel volta. Yang kedua, potensial standar sel tersebut. Nah, kemudian yang C, tulis pula reaksi selnya. Langkah awal masih sama, tentukan dulu mana katoda, mana anoda. Yang E0-nya besar itu berfungsi sebagai katoda, 0,8 dengan 0,3 besar 0,8. Berarti Ag plus ini berfungsi sebagai katoda, sedangkan yang Cu2 plus berfungsi sebagai anoda. Yang dicari adalah diagram sel atau notasi sel. Notasi sel itu yang ditulis yang di depan adalah anodanya, berarti nanti nulisnya Cu dulu. Nah, anoda, berarti Cu dulu. Cu dulu yang ditulis. Cu. Nah, kita lihat tadi. Nah, jadinya kan Cu2 plus. Kalau Ag plus. Nah, Cu2 plus. Nah, ini Cu2 plus. Ya, jembatan garam. Katoda. Kita lihat katodanya tadi. Katodanya adalah Ag plus Ag. Nah, berarti ini Ag plus Ag. Nah, ini adalah diagram selnya. Anoda yang di depan, katoda di belakang, kemudian ionnya ada di tengah. Yang kedua, E-sel. E-sel adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau tadi E0 besar dikurangi E0 kecil. Kita lihat yang besar berapa? 0,8.
Yang kecil 0,3, besar kurangi kecil, berarti 0,8 dikurangi, berarti langsung aja ini 0,80 dikurangi 0, kita lihat 0, berapa tadi? 0,34. Nah, dikurangi 0,34. Karena positif semua berarti kan min nih. Sama dengan 10 kurangi 4, 6. Masih 7. 7 kurangi 3, 4. Berarti positif 0,46 volt. Nah, ini untuk E-selnya mudah sekali. Lanjut, yang terakhir yang ditanya adalah reaksi sel. Tadi sudah ditentukan katoda dan anodanya. Kita lihat lagi. Katodanya berarti yang Ag. Katoda reduksi karet. Katoda reduksi. Reduksi itu menangkap. Berarti di sini nanti Ag plus mana menangkap? Ag plus E menghasilkan Ag. E0-nya. Nah, kita lihat tadi E0-nya. Ag plus 0,80. Nah, kita tulis plus 0,80. Terus anoda itu yang E0-nya kecil. Oksidasi melepas, berarti dari reaksi tadi dibalik. Nah, anodanya kan kalau ini menangkap berarti melepas dibalik, berarti Cu menjadi Cu2 plus 2E. Nah, reaksinya dibalik. Cu menjadi Cu2 plus 2E. Karena dibalik maka E0-nya yang positif menjadi negatif. Berapa tadi harganya? Kita lihat 0,34. Min 0,34. Nah, ini dijumlahkan. Karena ini E-nya kita lihat sekarang E-nya 1. Kemudian yang bawah 2, maka yang 1 dikalikan 2. Langsung saja ya, ini dikalikan 2, berarti ini dikalikan 2, tak tulis di sini. Ini dikalikan 2, yang ini kalikan 1. Ini akan menjadi reaksi sel nanti. Karena dikalikan 2 berarti jadi 2 langsungan ini. 2 Ag plus Cu-nya tetap, E-nya berarti nanti dicorek karena dikalikan 2, ini 2. Nah, menghasilkan Ag plus, maaf ini 2 Ag, kan dikalikan 2. 2 Ag plus Cu2 plus. Nah, karena ini reaksi sel, maka ini jadilah E-sel. E-selnya tidak akan berubah. 0,8 dikurangi 0,34 sama dengan tadi yang kita hitung pakai rumus 0,8 kurangi 0,34 positif 0,46. Jadi hasilnya positif 0,46 E-selnya 0,46, saya tulis di sini volt. Nah, ini adalah reaksi sel. Jadi reaksi sel itu penjumlahan dari reaksi katoda dan anoda. Diingat, katoda yang E0-nya kecil, katoda mengalami reduksi, jadi reaksinya tidak berubah, maka E0-nya tetap. Anoda oksidasi melepas yang E0-nya kecil, maka reaksinya harus dibalik. Katoda E0 besar, anoda E0 kecil. Katoda karet reduksi, anoda anok oksidasi melepas. Lanjut. Nah, soal yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Ada tipe seperti ini. Berapa harga potensial sel untuk reaksi berikut? Jadi sudah diketahui reaksinya. Kita suruh mencari E-selnya masing-masing. Kita suruh mencari E-selnya untuk reaksi 1 berapa, reaksi 2 juga berapa.
Nah, kalau sudah diketahui reaksinya, untuk mencari E-sel, tidak langsung E0 besar kurangi E0 kecil. Kita lihat reaksinya. Kecuali kalau di dalam soal itu belum diketahui reaksinya, hanya suruh mencari potensial sel yang terbentuk dari 2 elektroda. Maka E-selnya adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau E0 besar dikurangi E0 kecil. Tapi kalau sudah ditentukan reaksinya, maka untuk mencari E-sel itu berdasarkan reaksinya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, ini yang A tadi, reaksinya Ag plus In3 plus menghasilkan In plus 3Ag plus. Caranya, cara mudah adalah Ag. Kita lihat sekarang. Nah, pakai biru. Ag menjadi Ag plus. Ag menjadi Ag plus. Dilihat E0-nya. Ag menjadi Ag plus. Awas, tadi Ag menjadi Ag plus. Berarti ini tapi dibalik, maka plus 0,8 ini dibalik. Ini kan diketahui Ag plus menghasilkan Ag. E0-nya plus 0,8. Sedangkan di dalam reaksi itu adalah Ag menjadi Ag plus. Dibalik, Ag menjadi Ag plus, maka ini menjadi min 0,8. Iki harganya min 0,8 ini. Min 0,8. Terus yang kedua, In3 plus menjadi In. Kita lihat, In3 plus menjadi In. Nah, In3 plus menjadi In, kita lihat datanya. In3 plus menjadi In, datanya tetap. Maka ini juga tetap. Kan tidak berubah, In3 plus menjadi In. E0-nya tetap min 0,34. Maka kita bawa ke sini min 0,34. Nah, ini min 0,34. Yang bawah min 0,34. Nah, bagaimana E-selnya? Ya tinggal dijumlahkan saja. Berarti E-selnya min 0,8 ditambah min 0,34. Ditambah min, berarti kan tetap min. Jadi sama dengan 4, 8 tambah 3, 11. Berarti masih 1. Nah, min 1,14 volt untuk reaksi yang pertama. Ya, dijumlahkan aja. Jadi kalau mencari E-sel dasarnya reaksi, maka dari reaksi itu. Kalau dari data kok dibalik, maka E0-nya dibalik. Kalau dari data itu kok tetap, maka ya E0-nya tetap, baru dijumlahkan. Begitu juga yang nomor 2. Kita lihat. Mn menjadi Mn2+. Kita lihat data. Mn menjadi Mn2+. Berarti ini. Mn menjadi Mn2+. Berarti ini dibalik. Ya kan? Mn menjadi Mn2+ dibalik. Sehingga min 1,2 nanti ditulis positif 1,2 di sana. Positif 1,2. Berarti ini positif 1,2. Nah, sekarang Ag. Kita lihat. Ag plus menjadi Ag. Kita abaikan anunya ya, koefisiennya. E0 tidak tergantung pada koefisien. Ag plus menjadi Ag. Dilihat datanya. Ag plus menjadi Ag. Ag plus menjadi Ag. Oh, ternyata tetap tidak berubah. Berarti tetap plus 0,8. Ini plus 0,8 tetap. Plus 0,8. Nah, E-selnya bagaimana? Nah, E-selnya ya tinggal jumlah. Berarti 1,2 ditambah 0,8. Ketemunya berarti
22,0 volt. Nah, 2,0 volt. Jadi, kalau mencari E-sel dasarnya reaksi, maka dilihat reaksinya. Kalau dari data kok dibalik, maka E0-nya dibalik. Kalau sudah ketemu E0-nya masing-masing, maka E-selnya tinggal dijumlahkan. Lanjut sekarang. Sekarang kita masuk pada deret volta. Nah, apa itu deret volta? Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Berarti E0-nya dari E0 kecil ke E0 besar. Ini harus hafal. Ketika nanti ada soal E0-nya nggak diketahui, maka bantuannya adalah deret volta. Mulai dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, Hcu, Hg, Ag, Pt, Au. Hafalkan susah. Maka dibuat kalimat. Ini kalimat dari saya, terserah kalian mau membuat kalimat sendiri boleh. Yang penting bisa untuk menghafalkan deret volta. Lihat kalau Ba bapak, Ca camat, Na nanti, Mg meninggal. Lihat kalau bapak camat nanti meninggal. Ya. Al almarhum, Mn mandi, H2O air, almarhum mandi air. Zn Cr Fe. Zaman Cr saya ambil kerajaan Fe Fir'aun. Lihat kalau bapak camat nanti meninggal, almarhum mandi air zaman kerajaan Fir'aun. Lanjutnya Cd cendikia, Co kolonial, cendikia kolonial, Ni nica, Sn senang, Pb pemboman. Nah, H Hiroshima. Jadi cendikia kolonial, nika senang pemboman, Hiroshima. Cendikia Cd kolonial, Co nica, Ni seneng, Sn pemboman, Pb H Hiroshima. Cu, Hg, Ag, Pt, Au ini hanya satu kalimat saja, ya. Cerupuk hangat, agak pahit, tahu. Nah, kerupuk hangat agak pahit, tahu ya, atau terserah kalian. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa yang sebelah kiri E0-nya kecil. Kalau E0 kecil berarti potensial reduksinya kecil. Kalau reduksinya kecil, oksidasinya besar. Nah, oksidasinya besar berarti dia reduktor kuat. Kenapa kok reduktor kuat? Karena reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Sebaliknya yang sebelah kanan E0-nya makin besar, maka potensial reduksinya besar, ya. Reduksinya besar. Nah, kalau reduksinya besar, maka yang kanan adalah oksidator kuat. Kenapa? Karena oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Satu lagi, yang sebelah kiri maka berfungsi sebagai anoda, sedangkan yang sebelah kanan berfungsi sebagai katoda. Ya, harus dihafalkan ya. Lihat kalau bapak camat nanti meninggal dan seterusnya. Oke anak-anak, sel volta kita sudah panjang lebar. Maka dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sel volta itu adalah perubahan dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Contohnya aki tadi, batu baterai, ya, dari proses kimia menghasilkan energi listrik. Di dalam sel volta sendiri ada elektroda yang namanya katoda, ya, kutub positif, anoda, kutub negatif. Bisa disingkat dengan kapan. Tadi sudah saya jelaskan, ya, kapan. Katoda positif, anoda negatif. Kemudian katoda atau kutub positif itu karet.
mengalami reduksi, di mana reduksi menangkap elektron, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Oksidasi adalah melepas elektron. Kemudian yang ketiga, rumus E-sel adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 besar dikurangi E0 kecil, karena katoda itu yang E0-nya besar. Notasi sel itu anoda yang di depan, yang di belakang adalah katoda, tengahnya adalah ionnya. Yang terakhir, reaksi berlangsung spontan jika E-selnya positif. Oke, anak-anak, demikian pertemuan kali ini kita membahas tentang sel volta. Semoga kalian bisa memahami materi ini dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk pelajaran kimia selanjutnya, anak-anak nanti bisa mempelajari tentang elektrolisis, karena elektrokimia itu ada dua, sel volta dan elektrolisis. Sel volta sudah kita bahas, sehingga pertemuan berikutnya kita akan membahas sel elektrolisis. Kemudian dari saya cukupkan sekian anak-anak. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran ini masih ada hal-hal yang kurang, dan semoga kalian bisa menerima pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.